Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan kerja, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi pekerjaan seseorang, yaitu lingkungan kerjanya. Dengan saya, yaitu Suci Wahyu Ismiasa. Saya membagi lingkungan kerja ini menjadi 3 bagian, yaitu pencahayaan, dari cahayanya, kemudian kebisingan, yaitu dari suara, temperatur, yaitu dari suhu di lingkungan tersebut. Nah, pencahayaan, pencahayaan ini dibagi menjadi beberapa bagian, di mana ada beban visual yang diterima oleh mata kita. Beban visual itu tergantung dari objek yang sedang kita amati. Biasanya kalau misalnya ukuran atau bentuknya semakin kecil, maka objek yang kita amati itu bebannya yang diterima oleh mata kita akan semakin besar. Kemudian di mana objek itu ada latar belakangnya, Nah, kalau latar belakang dengan objek itu mempunyai warna yang hampir sama, maka tingkat kontrasnya itu berarti semakin tinggi, dan beban visual yang kita terima pun akan semakin tinggi. Terus yang ketiga ini adalah jarak pandang, di mana jika objek itu semakin jauh, maka yang mata kita akan menerima akan semakin kecil. Dan yang keempat itu apakah objek kerja itu diam atau bergerak, di mana semakin dia bergerak dengan kecepatan tinggi, seperti para wartawan atau para pengambil gambar ketika ada di sirkuit pembalap, maka dia akan harus cepat menangkap objek tersebut, objek tersebut yang kecepatannya sangat tinggi, maka dia harus cepat menangkap objeknya oleh kameranya, Nah, itu maka beban yang diterima oleh dia pun juga akan semakin tinggi. Nah, yang kelima ini adalah ruang pandang, Jadi kalau ruang pandangnya itu akan semakin kecil, semakin sempit, jadi otomatis beban visual kita pun juga akan semakin tinggi gitu. Kemudian seberapa sensitivitas suatu pekerjaan dapat menghasilkan kesalahan, Kalau jika sensitifnya itu tinggi, maka tingkat kesalahannya pun otomatis akan rendah. Nah, sebaliknya seperti itu. Nah, yang kedua dan terakhir ini, seberapa sering pekerjaan tersebut dilakukan, Seperti yang kita ketahui, jadi semakin sering pekerjaan itu dilakukan, maka kita akan mulai terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa, jadinya tingkat kesalahan pun juga akan semakin kecil. Kemudian waktu yang tersedia untuk melakukan pekerjaan, perlu kita ketahui, semakin cepat waktu harus mengerjakan suatu pekerjaan tersebut, maka beban visual maupun beban pekerjaan itu akan semakin tinggi. Ini adalah spektrum gelombang cahaya elektromagnetik, di mana gelombang cahaya ini yang bisa ditangkap oleh mata kita itu berkisar 360 sampai 760 nanometer, sekitar sini sama sini. Jadi
cahaya tampak ini akan berwarna diterima oleh mata kita. Nah, bagaimana dengan yang cahaya-cahaya seperti ini, sinar gamma, sinar X, sinar UV, inframerah, gelombang radio. Nah, ini semua gelombang cahaya elektromagnetik yang tidak bisa ditangkap oleh mata kita, maka dia itu tidak ada warnanya, atau bisa dikatakan dia itu tidak sebenarnya ada, padahal dia sebenarnya ada, tapi dia tidak bisa ditangkap oleh visual mata kita. Ya, walaupun dikatakan ini sinar inframerah, ya warnanya merah, tapi sinar inframerah itu mempunyai gelombang yang sangat luas, dimana gelombang yang mendekati cahaya tampak kita yang bisa terlihat oleh mata kita, yaitu berwarna merah. Jadi selebihnya ini tidak bisa terlihat. Nah, ini iluminasi. Ya, iluminasi itu adalah suatu bentuk ukuran banyaknya cahaya yang jatuh pada suatu permukaan atau benda kerja. Nah, alat ukurnya ini namanya luxmeter atau light meter. Nah, cahaya yang jatuh itu diterima oleh alat ini. Ya. Jadi untuk mengukur cahaya jatuh itu pakai diarahkan, ya, alat ini diarahkan ke benda atau suatu permukaan yang ingin kita lihat seberapa cahaya yang diterima oleh permukaan tersebut atau benda tersebut. Ya. Kemudian diinterpretasikan ke alat ini, ya, dimana alat ukur ini mempunyai satuan yaitu lux atau LX atau foot candle atau FC, dimana satu lux itu 10,76 foot candle. Nah, untuk mengukurnya kita arahkan alat ini ke benda yang jatuh di permukaan atau objek kerja. Jadi kalau misalnya membaca, ya, objek kerjanya itu adalah buku, maka arahkan alat ini yang bagian ini ke atas buku, ya. Kemudian dilihat berapa cahaya yang diterima oleh alat tersebut, oleh cahaya yang ada di atas buku tersebut. Nah, jenis pekerjaan, jadi kebutuhan intensitas penerangan terhadap jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini dari rekomendasinya dari ISNA, yaitu Illuminating Engineering Society of North America tahun 2000, dimana di Indonesia punya peraturannya, yaitu Peraturan Menteri Perburuhan, ya, PMP nomor 7 tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, dan penerangan di tempat kerja. Nah, di situ ada keterangan berapa intensitas penerangan yang harus diterima di tempat kerja. Nah, tapi peraturan ini sudah sangat-sangat lama sekali, ya, tahun 4. Nah, ini biasanya sudah tidak dijadikan acuan lagi untuk peraturan tersebut. Jadi lebih banyak ke Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang K3. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di mana jenis pekerjaan dengan intensitas penerangan. Ya, kita lihat di mana jenis pekerjaan ini semakin tabel ini semakin ke bawah, maka tingkat
tingkat konsentrasi atau tingkat ketelitian terhadap pekerjaan itu akan semakin kecil ya. Jadi objek yang kita lihat itu akan semakin kecil. Nah, jika semakin kecil maka intensitas penerangannya itu akan semakin besar ya. Nah, kalau misalnya kayak tempat umum ini cukup 30 lux saja sudah cukup ya. Karena tidak membutuhkan pekerjaan atau objek kerja yang besar, yang kecil gitu, maksudnya yang kecil. Nah, kalau yang ini, yang paling bawah ya, kita lihat objeknya itu sudah sangat kecil. Nah, otomatis penerangannya pun harus besar untuk melihat ketelitian terhadap objek tersebut. Nah, ini kebisingan ya. Kebisingan itu seperti yang kita ketahui bahwa kita ketahui kalau kebisingan itu adalah suara. Nah, suara yang diinterupsikan atau didefinisikan dengan kebisingan ini adalah suara yang tidak kita kehendaki ya, tidak ingin kita dengar karena suaranya itu tidak bisa mengganggu ya, bisa dapat mengganggu pendengaran kita. Nah, biasanya suara-suara tersebut bersumber dari alat-alat produksi atau alat-alat kerja pada tingkat tertentu. Nah, ini suara itu didefinisikan atau dikarakteristikkan dengan dua karakteristik, yaitu frekuensi atau intensitas atau amplitudo. Frekuensi dan amplitudo. Nah, frekuensi ini jumlah gelombang per satuan waktu atau per detik ya. Jumlah gelombangnya itu ada berapa per detik. Nah, itu normalnya manusia yang sehat dan masih muda itu biasanya bisa mendengar 16 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi jika semakin tua maka frekuensi yang diterima oleh pendengaran seseorang itu akan semakin berkurang. Nah, jika selalu terpapar dengan kebisingan maka normalnya pun juga akan lama-lama berkurang. Maka tingkat penurunan suara yang diterima oleh manusia oleh seseorang itu akan semakin turun. Nah, ini amplitudo itu berdasarkan sound pressure level dan dinyatakan dalam satuan Pascal. Ya, 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kubik per meter kuadrat. Dengan ambang pendengaran itu 0,0002 pada frekuensi 1000 Hz. Nah, ini ambang pendengaran yang bisa diterima oleh manusia. Nah, ini alat ukurnya yaitu sound level meter. Satuannya itu dBA. Ini tingkat kebisingan yang umumnya pada suatu tempat ya, dimana kalau misalnya tempat yang tenang itu perlu tingkat kebisingannya itu 30 ya, 30 dBA. Terus biasanya untuk mesin-mesin potong listrik yang menggunakan listrik itu suaranya agak besar ya, jadi 1000 dBA. Nah, untuk suara mesin jet atau tembakan, nah ini sebesar 140. Nah, ini yang biasanya terjadi pada teman-teman yaitu dengerin musik ya, terus melihat balap mobil itu suara mobilnya kan besar-besar, terus main band dan lain-lain itu bisa kita terima dengan 100 dBA. Ini alat ukurnya jika pakai tadi sound level meter
Nah, itu agak kurang tepat. Nah, pakainya ini noisy dosimeter, dimana alat ini ditaruh di bagian pundaknya si pekerja. Jadi ini diukur selama dia bekerja berapa. Jadi ada fluktuasinya ya. Kalau misalnya ada fluktuasinya, maka fluktuasi tingkat kebisingan di tempat kerja, maka yang tidak cocok pakai yang SLM tadi, pakainya yang noisy dosimeter. Baik, kita lihat di sini adalah nilai ambang batas atau NAB dari kebisingan ya, dimana dalam per hari itu semakin lama ya, kita lihat dari tabel ini, berarti semakin lama waktu terpaparnya kebisingan itu, maka intensitasnya itu bisa dapat semakin kecil ya. Jadi jangan semakin besar. Jadi baik, kita di sini melihat nilai ambang batas dari kebisingan ya. Di dalam tabel ini adalah waktu paparan ambang kebisingan per harinya ya, per harinya, dimana jika dia itu ya, kita lihat jika dia itu menunjukkan semakin lama ya, ini kan berarti yang paling atas semakin lama paparannya, dan yang ini semakin sedikit ya. Nah, paparan yang diterima semakin lama ini dapat bertahan dengan intensitas yang cukup rendah ya, sekitar 85 ya. Tapi kalau semakin sedikit waktunya ya, semakin sedikit waktunya, berarti paparan yang bisa diterima kebisingan itu dapat tinggi untuk intensitas kebisingannya. Jadi jangan sampai dalam per hari itu ya, semakin lama waktu yang intensitas untuk diterima kebisingannya itu jangan dilakukan intensitasnya tinggi. Nah, ini berarti kan nilai ambang batas, berarti dalam 8 jam itu harus 85, kalau bisa 85 ke bawah, jangan 85 ke atas. Nah, kalau yang sebentar ini ya, yang waktunya cuman sebentar, itu memang intensitas kebisingannya bisa diterima tinggi 139 ya, tetapi ya itu hanya sepersekian detik, jadi 0,11 detik itu bisa menerima intensitas kebisingan 139. Jadi ya kurang sekali ya, kurang dari 1 detik, kita bisa dapat terima intensitas yang cukup tinggi ini ya. Jadi kalau dilihat dari tabel ini, jika terlihat 1 detik itu berarti 127 ya, 127. Nah, dilihat dari paparan sebelumnya itu terlihat kalau misalnya kita mendengarkan musik itu adalah intensitasnya 100 dBA ya, 100 dBA. Nah, di sini jadi paparan perharinya kita itu harus berada dalam 15 menit. Jadi kalau teman-teman mendengarkan musik melalui headset itu tidak boleh dari 15 menit. Nah, ini nih yang perlu teman-teman ketahui. Nah, ini temperatur atau suhu yang diterima oleh
tubuh kita ya dalam lingkungan kerja. Nah, yang pertama yang teman-teman harus pelajari bagaimana respon tubuh terhadap suhu ya, baik suhu itu tinggi maupun itu suhu rendah. Nah, ini teman-teman harus pelajari thermoregulation, dapat dilihat di YouTube saya. Nah, di sini sudah dijelaskan lengkap tentang bagaimana respon tubuh terhadap suhu dingin maupun suhu panas, terhadap lingkungan maupun dalam tubuh kita. Ini zona temperatur lingkungan kerja yang dianggap nyaman ya, dimana udara itu berkisar 23 sampai 27 derajat Celcius ya, ini dianggap nyaman. Nah, kalau tidak nyaman itu biasanya sudah 34,5 derajat Celcius, itu untuk pekerja dengan beban fisik relatif ringan. Nah, untuk pekerja beban temperatur kulit sebaiknya lebih rendah dari 30 derajat Celcius ya. Kalau kita ketahui suhu di Indonesia ini kisaran 32 derajat Celcius. Nah, makanya kita bisa menerima suhu nyaman kita itu di bawah 30 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapannya itu berkisar 25 sampai 55%. Nah, untuk pekerjaan yang secara fisik tidak terlalu berat, maka kecepatan aliran udara sekitar 0,1 sampai 0,3 m per detik. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.